Bacaan pertama. Jemaat dibangun dan jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Selama beberapa waktu setelah Saulus bertobat, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lidia. Di situ didapati seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yopea ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di atas ruang. Adapun Lida dekat dengan Yope. Maka ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Sambil menangis, mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Ketika itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sesudah peristiwa itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab
Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Reaksi para murid Yesus terhadap sabda Yesus mengenai roti hidup mirip dengan reaksi kebanyakan orang Kristiani pada zaman ini terhadap Injil. Kalau kita amati di media YouTube, kebanyakan orang yang meninggalkan kekristenan dengan mengatakan ajaran Kristiani itu tidak masuk akal dan ajaran-ajaran Yesus itu adalah kebohongan dan lain-lain. Adalah benar bahwa untuk beriman akan Yesus, orang tidak bisa hanya bermodalkan rasio. Kelemahan berpikir atau keterbatasan rasio atau pikiran sebenarnya tidak dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menyatakan sesuatu sebagai salah atau benar. Sebab beriman itu berarti kita memasuki kawasan ilahi dan rasio kita terlalu kecil dibanding dengan misteri Allah yang kita masuki. Kelompok murid yang meninggalkan Yesus berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Sebaliknya, Petrus berkata, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Menjadi murid Yesus adalah karunia ilahi. Menjadi murid Yesus bukanlah ambisi atau ego pribadi. Seorang murid Yesus yang merasa bahwa sabda Yesus tidak searah dengan kepentingannya, lalu meninggalkan Yesus, adalah tipe seorang beriman yang menjadikan dirinya sebagai kriteria utama dan bukan Allah. Kepongahan rasio adalah aral bagi beriman yang sejati. Lebih daripada sekadar memikirkan Allah, kekristenan menawarkan dan memanggil semua orang untuk mengalami Allah. Ya Bapa, semoga semakin banyak orang mengalami Engkau dalam persatuan dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.